para suster, ibu dan bapak, termasuk Bapak Romo, saudari-saudaraku yang terkasih, kita ingin mempersembahkan kepada Tuhan rumah duka yang sudah selesai dibangun ini dalam perayaan Ekaristi. Kita semua tahu Ekaristi adalah syukur atas karya agung Tuhan. Kalau rumah duka ini kita persembahkan kepada Tuhan di dalam perayaan Ekaristi, seperti selalu saya katakan, kita ingin mengungkapkan keyakinan iman kita bahwa rumah duka ini bukan sekedar PT yang namanya PACE, tetapi adalah bagian dari karya agung Tuhan. Dengan demikian, semangat yang akan mendasari pelayanan di rumah duka ini, apapun, sekecil apapun, sesederhana apapun, mesti kita sadari itu adalah bagian dari karya agung Tuhan. Itulah inspirasi kita. Dan kita yakin bahwa motivasi tidak cukup, karena sebagai orang beriman, kita membutuhkan inspirasi untuk terus menjalankan pelayanan ini, pelayanan di rumah duka ini, dengan tekun dan setia merawatnya dan berusaha mengembangkannya. 1-2 gagasan kecil, moga-moga dapat menjadi tambahan inspirasi bagi kita semua. Tuhan memulai karya agungnya dengan memilih ke-12 rasul, seperti tadi diceritakan di dalam Injil. Kalau kita perhatikan nama ke-12 rasul itu, sekurang-kurangnya saya itu heran. Mengapa Yesus memilih orang-orang seperti ini? Maksud saya begini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu adalah nelayan, menyelenggarakan koperasi ikan di Danau Galilea. Belum lagi kalau disebut Yakobus dan Yohanes itu diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Jadi riuh terus orang ini. Ketika Yesus melewati Samaria, dan orang-orang Samaria tidak menerima Yesus, kedua orang ini mengatakan, Tuhan, apakah kami boleh mengundang api dari langit untuk membinasakan orang-orang di sini? Seru bukan? Dahsyat sekali. Itulah yang namanya anak-anak guru. Emosional, gampang marah, dan sebagainya. Belum lagi ada Matius, tukang cukai. Dan saya membayangkan Matius ini kalau menjalankan tugasnya memeras-meras Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu, karena dia tukang cukai. Belum lagi ada yang namanya Simon, orang Zealot. Itu kadrun zaman dulu. Fundamentalis. Seandainya saya membayangkan, seandainya Simon orang Zealot ini ketemu dengan Matius, pasti mereka berkelahi. Bukan hanya berkelahi dengan kata-kata. Simon orang Zealot itu kemana-mana membawa kapak untuk menunjukkan bahwa dia pejuang kemerdekaan. Pasti berkelahi, karena Matius sebagai tukang cukai itu dikenal sebagai pengkhianat bangsanya. Lalu masih ada Yudas Iskariot. Pertanyaannya adalah, pertama, mengapa Yesus memilih orang-orang yang berbeda-beda ini?
Saya juga tidak tahu. Nanti kalau mau tahu persis jawabannya kita tanya kepada Yesus kalau ketemu dengan beliau. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah Yesus ini berhasil mempersatukan murid-murid dengan berbagai macam latar belakang dan watak tadi? Nah, itulah yang membuat kita bertanya-tanya. Kalau kita membaca kisah Injil menurut Markus, jawabannya adalah Yesus tidak berhasil mempersatukan mereka ini. Mengapa bisa dikatakan begitu? Sederhana jawabannya. Ketika Yesus bicara mengenai sengsaranya, orang-orang ini masih rebutan siapa yang paling hebat di antara mereka. Itu pasti tidak rukun. Yang minta adalah kedua anak Zebedeus. Yang lain marah karena tempat yang penting sudah diperebutkan di antara dua orang itu. Ketika Yesus ditangkap, semua murid ini lari. Jadi Yesus gagal mempersatukan ke-12 murid ini untuk membantunya di dalam karya agungnya. Gagal total. Tetapi syukur kepada Allah, kisah Injil tidak berhenti di situ. Seandainya berhenti di situ, tamatlah riwayat kita. Ternyata kemudian sesudah Yesus merelakan diri menjadi martir disalib dan kemudian dibangkitkan, Yesus mempersatukan kembali ke-12 murid yang tercerai-berai itu dan kemudian mengutus mereka untuk melanjutkan karyanya. Yang mau dikatakan sebetulnya sederhana. Untuk bersatu, untuk mempersatukan ke-12 murid itu, Yesus harus menjadi martir. Sebelum Yesus rela menjadi martir, ke-12an itu tidak bersatu. Tetapi sesudah Yesus menjadi martir, wafat, kematiannya, kemartirannya mempersatukan. Itulah sebabnya, saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum perayaan Ekaristi ini, Romo Steve bertanya, mau memakai rumus apa, kasulanya warna apa. Lalu dijelaskan hari ini adalah peringatan Santa Agnes Martir. Sebelumnya diusulkan kasula putih. Nah, kalau Agnes itu Santa Agnes itu martir, ya mestinya merah. Yang mau dikatakan sederhana. Yesus melaksanakan karya agung yang kita syukuri. Dan kuncinya ketika dia mempersatukan ke-12 murid adalah kerelaannya menjadi martir. Kita pun di kompleks ini ada berbagai macam lembaga di dalam naungan PPSC. Di dalam mengelola rumah duka ini juga ada sekian banyak ahli di dalam bidang yang berbeda-beda. Kita bisa menjadikannya satu, syaratnya semua rela menjadi martir. Tidak usah seperti Santa Agnes dibunuh, dibakar di atas kayu api. Tetapi kemartiran yang kita maksudkan adalah kerelaan untuk membangun komunitas, mengembangkan partisipasi, dan dengan demikian kita menjalankan misi. Syaratnya seperti kata Paus Fransiskus yang sedang kita pelajari sekarang ini, kata kuncinya kan sinodalitas. Sinodalitas itu artinya berjalan bersama. Kalau mau membayangkan berjalan bersama itu bukan sekedar berjalan bersama-sama titik, karena ke-12 murid ini juga berjalan bersama-sama, tetapi berkelahi terus. Tidak ada gunanya berjalan bersama seperti itu.
maka berjalan bersama mesti diberi koma. Berjalan bersama-sama bersama Yesus. Kalau demikian, lalu buahnya saya kira seperti digariskan di dalam sinodalitas itu, berjalan bersama-sama, 2, komunitas, partisipasi, dan misi. Itulah yang saya sendiri lihat sejak awal bagaimana rumah duka ini direncanakan, pelan-pelan hati disatukan, dan kemudian jadilah gedung yang bagus ini. Ada banyak martir di dalam pembangunan rumah duka ini, bukan dalam arti yang lain-lain, tetapi kerelaan, yaitu tadi untuk berjalan bersama-sama, membangun komunitas, partisipasi, kalaupun tidak bertanggung jawab, tetapi ikut berperan, yang menyelesaikan, yang memberikan saran, yang mengerjakan macam-macam hal, bukan hanya yang bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab pun di antara kita yang hadir ini banyak yang memberikan bantuan, menjadi martir-martir kecil yang diperlukan agar kita semua dapat tadi itu membangun komunitas. Kalau komunitas terbangun, partisipasi dengan sendirinya akan tumbuh. Kalau partisipasi tumbuh, dengan sendirinya misi yang mesti kita rawat dan kita kembangkan, yang diwariskan oleh para perintis, para misionaris, suster-suster CB yang datang ke Batavia untuk memberikan pelayanan, akan terus kita rawat dan kita kembangkan. Menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi semakin banyak orang. Moga-moga cita-cita kita untuk memikul tanggung jawab sejarah, sekurang-kurangnya atau antara lain lewat pelayanan rumah duka ini, sungguh-sungguh dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan dan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan pemberkatan benda-benda rohani dan pemberkatan gedung.